Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih bersama Bu Andita di sini. Kita masih belajar tentang relasi dan fungsi. Kali ini mengenai notasi, rumus, dan nilai fungsi. Semoga kalian bisa mengikutinya. Simak penjelasannya sampai akhir. Mudah-mudahan paham. Yang pertama adalah notasi fungsi. Notasi fungsi itu seperti apa sih? Nah, ini yang disebut dengan notasi fungsi. F titik 2 X tanda panah AX ditambah B. Bacanya fungsi X dipetakan oleh AX ditambah B. Dengan X itu merupakan variabel. F itu nama fungsinya, X anggota daerah asal, kemudian AX ditambah B merupakan bayangan atau peta dari X. Berikutnya rumus fungsi. Kalau ada notasi fungsi, maka kadang suka ditanya rumus fungsinya bagaimana. Nah, rumus fungsinya itu tinggal mengganti tanda titik 2 dengan tanda kurung, kemudian panah dengan sama dengan. Jadi fungsi X sama dengan AX ditambah B. Ingat ya, mudah cara gantinya. Yang ketiga adalah nilai fungsi. Biar lebih jelasnya, langsung saya berikan contoh soal yang pertama. Di sini ada fungsi X dipetakan pada 3X dikurang 5. Dengan X itu anggotanya adalah negatif 1, 0, 1, dan 2. Tentukan A rumus fungsi, B daerah asal, C daerah hasil atau nilai fungsi, D grafik fungsinya. Seperti apa? Mari kita simak slide berikutnya. Rumus fungsi. Tinggal kita ganti menjadi fungsi dalam kurung X sama dengan 3X dikurang 5. Daerah asalnya tadi juga ada di soal yang merupakan X anggota dari itu merupakan daerah asal. Daerah hasilnya kita substitusikan daerah asal ke rumus fungsi, yaitu X-nya kita ganti dengan daerah asal. Yang pertama 3 dikali negatif 1 dikurang 5, hasilnya negatif 8. Kemudian 3 dikali 0 dikurang 5, hasilnya negatif 5. 3 dikali 1 dikurang 5, hasilnya negatif 2. Dan 3 dikali 2 dikurang 5, hasilnya 1. Jadi, daerah hasilnya adalah negatif 8, negatif 5, negatif 2, dan 1. Yang tanda merah ya. Mudah bukan? Oke, kita lanjut lagi. Grafik fungsinya. Sama ketika menentukan koordinat kartesius ya. Pertama, di sini titiknya negatif 1, negatif 8. Ini diperoleh dari daerah asal, daerah hasil ya. Dari yang tadi udah dijawab. Tuh, negatif 1 dengan negatif 8. Kemudian 0 dengan negatif 5. Lalu 1 dengan negatif 2. Yang terakhir 2 dengan 1. Lalu kita hubungkan titik-titik ini dengan garis. Ini yang disebut dengan grafik fungsi. Tidak sulit ya, bisa mengikutinya ya. Lanjut lagi. Contoh yang kedua. Fungsi F didefinisikan dengan rumus 7 dikurangi 2X dikurang 3X pangkat 2. Bayangan negatif 3 oleh fungsi tersebut adalah, nah berarti ini X-nya kita ganti dengan negatif 3. Oke. X-nya ya kita ganti dengan negatif 3. Jadi semuanya diganti dengan negatif 3. 7 dikurangi 2 dikali negatif 3 dikurangi 3 dalam kurung negatif 3 pangkat 2. Ini dipangkatkan dulu jadi hasilnya positif. Nah, di sini 2 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6. Jadi 7 tambah 6 dikurangi 27, hasilnya sama dengan negatif 14. Jadi bayangan negatif 3 oleh fungsi tersebut adalah negatif 14. Mudah ya. Lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Kali ini fungsi fx sama dengan 2x dikurang 3 jika fungsi a atau fa sama dengan 7, maka nilai a-nya adalah, kebalikannya, hasilnya sudah diketahui, yang ditanya A-nya berapa? Biar hasilnya sama dengan 7. Ya. Di sini kita ganti X dengan A. Karena sudah diketahui hasilnya, maka kita tulis 7 sama dengan 2A dikurang 3. Jadi, yang tidak ada variabelnya kita gabung. 7 ditambah 3 sama dengan 2A. Maka
A sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Gitu ya. Maka nilai A-nya adalah 5. Contoh yang keempat. Di sini fungsi X sama dengan AX ditambah B. Jika fungsi 2 atau F2 sama dengan negatif 2 dan F negatif 3 sama dengan 13, maka nilai F5 adalah, di sini ada dua persamaan ya. Ada dua rumus fungsi. Nah, jika fungsinya 2, pemetaannya 2, hasilnya negatif 2. Di sini kita tulis 2A ditambah B sama dengan negatif 2. Berikutnya, di sini kita ganti negatif 3A ditambah B sama dengan 13. Ini diperoleh dari soal. Kemudian kita kurang, ya, hasilnya 5A sama dengan negatif 15. B dikurangi B, hasilnya 0, kemudian negatif 2 dikurangi 13, hasilnya negatif 15. 2 dikurangi negatif 3A, hasilnya 5A, jadi A sama dengan negatif 3. Kita sudah punya A-nya negatif 3, maka kita bisa cari B-nya. Kita pakai yang persamaan 2A ditambah B sama dengan negatif 2. Kita ganti A-nya dengan negatif 3. Maka kita peroleh negatif 6 ditambah 2. Itu sama dengan B. Maka B-nya adalah 4. Kita sudah punya A negatif 3, B-nya 4. Yang ditanya adalah bayangan dari 5 atau F5, fungsi yang kelima. Kita ganti X-nya dengan 5. Ya. Jadi, negatif 3 dikali 5 ditambah 4. Hasilnya adalah berapa? Iya, negatif 11. Sampai sini paham? Kalau ada pertanyaan, boleh melalui chat WA diskusi matematika. Jangan sungkan untuk bertanya ya, biar paham. Saya suka kalau ada yang nanya. Berikutnya contoh yang kelima. Fungsi G. Fungsi itu boleh macam-macam ya. Di sini fungsi G dipetakan kepada Px ditambah Q diketahui, bayangan dari 3 hasilnya 5, dan bayangan dari 1 hasilnya negatif 3. Hitunglah nilai P dan Q, bentuk fungsinya, dan nilai bayangan dari 8. Saya berikan cara yang berbeda dari soal sebelumnya. Di sini, nanti cara seperti ini bisa kalian gunakan juga ketika materi sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, menurut saya ini cara yang paling mudah, gimana tidak perlu menggunakan eliminasi yang rumit, yang panjang caranya. Jadi di sini saya berikan tanda garis ya, biar paham nih. Di sini Q kalau tidak ada angkanya berarti nilainya 1. Oke, paham ya? Tandanya harus selalu dikurang di sininya nih. Ingat. Jadi yang pertama itu Q dikali negatif 3. 1 dikali negatif 3. Dikurangi 5. Nah, 5 dari sini. 5 dikali 1. Hasilnya di sini 1 karena dia tidak ada angka ya. Kemudian berikutnya yang penyebutnya. 1 dikali 1 dari mana ini? Q dikali P. Lalu 3 dikali 1. 3 dikali 1. Ya. Hasilnya negatif 8 dibagi negatif 2 sama dengan 4. Kita punya P-nya 4, kemudian kita cari Q-nya. Saya pakai persamaan yang P ditambah Q sama dengan negatif 3. Kamu boleh coba pakai persamaan yang pertama, yang 3P ditambah Q sama dengan 5. Kita ganti P-nya dengan 4, maka 4 ditambah Q sama dengan negatif 3, Q sama dengan negatif 3 dikurangi 4, hasilnya negatif 7. Kita sudah punya P-nya 4 dan Q-nya sama dengan negatif 7. Oke ya. Berikutnya bentuk fungsi. Bentuk fungsinya kita ganti. Nih, kita ganti P dan Q-nya dengan yang tadi kita sudah ketemu, yaitu 4 dan negatif 7. Ini bentuk fungsinya. Jadi, fungsi Gx sama dengan 4x dikurang 7. Kemudian yang terakhir C ditanya itu bayangan dari 8. Kita pakai bentuk fungsi yang ini, yang di B, kita ganti x-nya dengan 8.
4 dikali 8 dikurang 7 sama dengan 25. Oke, sampai sini selesai. Semoga kalian bisa mengikutinya. Setelah ini silakan mengerjakan soal di Google Form ya. Jika ini bermanfaat, silakan di-subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan dengan materi korespondensi 1-1, masih bagian dari fungsi. Ya, sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.